Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 461, Memasuki Lembah Naga Racun. Dia keluar dari kuil Sumi setelah menyempurnakan naga putih suci primordial, mengonsolidasikan kekuatan terobosan barunya, dan mencapai puncak alam Saint Ordo ke-7 awal. Sebelumnya, meskipun Huang Xiaolong adalah ahli alam Saint Ordo ke-6 yang berada di puncak, garis tipis antara alam Saint Ordo ke-6 dan Saint Ordo ke-7 sebenarnya menunjukkan kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Maju ke alam Saint Ordo ke-7 berarti bahwa seseorang adalah ahli alam Saint tingkat tinggi. Perbedaan kekuatannya dibandingkan sebelumnya, seperti jarak antara langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa jika Huang Xiaolong bertarung melawan Tuan Muda Sekte Dewa Kosmos Xie Hui pada titik ini, dia dapat dengan mudah menggulung Xie Hui di antara ibu jari dan telunjuknya seperti bola lumpur. Dan Tian Huang Xiaolong tampaknya juga telah berubah, banyak bola petir yang melayang di bagian atas dan tiannya larut dan bergabung dengan yang lain, hanya menyisakan 10 bola petir sekarang. Energi esensi sejati yang terkandung dalam masing-masing bola petir ini 100 kali lebih kuat. Di tengah semua kabar baik ini, Patriark suku Harimau Cak mencari Huang Xiaolong saat dia keluar, melaporkan, Tuan Dewa Binatang, dalam sebulan lagi, perkumpulan suku manusia binatang kita akan berlangsung. Anak kecil ini menerima informasi bahwa dalam perkumpulan suku kali ini, Andrew dari suku Singa telah mengumpulkan dukungan dari suku Serigala, suku Ular, dan suku Rubah dengan tujuan memilih Dewa Binatang baru selama perkumpulan suku. Oh, sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong, ini sedikit tidak terduga. Selain itu, pesan itu juga mengatakan bahwa Andrew berhasil menghubungi para Dewa Templar dan menerima bantuan mereka, itu berarti bahwa di jemaat suku yang akan datang, akan ada banyak ahli Dewa Templar yang hadir untuk mendukung Andrew pada hari itu. Patriark Cak menambahkan, Dewa Templar. Tatapan mata Huang Xiaolong menajam saat mendengar Dewa Templar disebutkan, benarkah? Dewa Templar ini benar-benar menyerupai roh yang keras kepala dan enggan untuk berpindah, kemanapun ia pergi, ia akan bertemu mereka. Apakah Limolin dan Liu yang dari Dewa Templar akan ada di sana? Tanya Huang Xiaolong. Melihat perubahan mendadak suasana di sekitar Huang Xiaolong, Cak merasa aneh, tetapi dia tidak melupakan tempatnya, menjawab dengan hormat, begitulah, Tuan Muda Dewa Binatang, dikatakan bahwa kali ini, Dewa Templar Limolin, Liu Yang, dan beberapa yang lain akan datang, tetapi berapa banyak ahli yang akan mereka kirim secara total, anak kecil ini tidak tahu untuk saat ini. Limolin. Senyum sinis muncul di sudut mulut Huang Xiaolong. Wanita malang itu cukup beruntung karena berhasil lolos beberapa kali terakhir, kali ini, dia akan memastikan dia tidak akan bisa kembali. Kemudian, Huang Xiaolong menanyakan Cak lebih banyak pertanyaan terkait perkumpulan suku binatang. Pertemuan tahunan suku binatang diadakan di alun-alun di depan kuil Dewa Binatang. Selama masa perkumpulan, akan ada pertandingan tanding antar murid dari masing-masing suku. Selama ini, tempat pertama selalu ditempati oleh murid dari suku Singa, dengan suku Harimau menempati posisi kedua setelah suku Singa, suku Serigala di posisi ketiga, suku Ular di posisi keempat, dan suku Rubah di posisi kelima. Setelah mendengar laporan Cak, Huang Xiaolong memaafkannya. Masih ada waktu 1 bulan lagi hingga berkumpulnya suku Bismen, dan perjalanan dari kota Harimau Suci ke kuil Dewa Binatang akan memakan waktu 10 hari. Masih ada 20 hari lagi, oleh karena itu Huang Xiaolong memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Lembah Naga Racun terlebih dahulu. Karena bahkan para ahli alam suci suku Harimau mengatakan bahwa ada rumput Dewa Naga di Lembah Naga Racun, maka dia tidak boleh kembali dengan tangan kosong. Namun, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sendirian daripada membawa Cak atau yang lainnya. Keesokan paginya, Huang Xiaolong meninggalkan kota Harimau Suci, terbang dengan kecepatan sangat tinggi ke arah Lembah Naga Racun. Lembah Naga Racun relatif dekat dengan kota Harimau Suci, jadi setelah 1 hari perjalanan, Huang Xiaolong mencapai tujuannya. Seperti hutan binatang iblis di benua angin salju, Lembah Naga Racun adalah tanah yang sudah ada sejak lama, tanah yang berbahaya bagi para manusia binatang, tetapi juga merupakan surga racun. Di sini, orang bisa menemukan hampir semua makhluk paling beracun di dunia roh bela diri. Berdiri di depan jalan setapak yang mengarah ke lembah, dia bisa melihat kabut hijau yang saling terkait mengalir keluar. Sambil menarik napas dalam-dalam, sosok Huang Xiaolong menghilang dalam sekejap, memasuki Lembah Naga Racun. Saat Huang Xiaolong terbang ke dalam, tubuhnya diselimuti kabut hijau beracun, tetapi meskipun kabut hijau samar itu sangat beracun, kabut itu tidak berbahaya bagi para ahli alam Saint. Dia bahkan tidak repot-repot membangun penghalang ki pertempuran untuk melindungi dirinya sendiri, terbang lebih dalam ke lembah dengan kecepatan yang meningkat. Lembah Naga Racun relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan hutan binatang iblis yang luasnya setengah dari luas Lembah Naga Racun, namun lebih besar dari wilayah kekaisaran manapun di benua angin salju. 3 hari kemudian, Huang Xiaolong berhenti di sebuah kawasan hutan di Lembah Naga Racun. Kabut beracun di area ini berwarna merah, ungu, emas, hitam, kombinasi beberapa warna yang menyerupai pelangi yang indah, bukan kabut hijau biasa yang ditemuinya sebelumnya.
Huang Xiaolong tahu bahwa semakin jelas dan berwarna kabut beracun itu, semakin tinggi pula daya mematikannya. Melihat lautan kabut beracun berwarna-warni di depannya, dia benar-benar merasakan sedikit bahaya. Kolam kabut racun ini bahkan dapat memengaruhi para ahli alam suci. Meskipun dia sudah memurnikan 4 naga suci primordial dan fisik naga sejatinya mencapai batas yang menyimpang, dia tetap mengambil tindakan pencegahan dengan menelan teratai Jasper dan mengalirkan ki asuranya untuk menciptakan penghalang kekuatan ki asura sebelum terbang ke kawasan hutan. Begitu dia memasuki lautan kabut racun yang berwarna-warni, dia merasakan kekuatan korosif yang mengerikan saat kabut itu melilitnya. Kabut itu benar-benar merusak permukaan penghalang kekuatan ki asura miliknya. Saat penghalang kekuatan ki asura terus menipis, ia tidak punya pilihan lain selain menggunakan ki asuranya untuk mempertahankan penghalang pelindung. Namun, 1 jam kemudian, Huang Xiaolong menyadari bahwa ki pertempurannya terkuras dengan cepat, mengambil lebih dari apa yang ia butuhkan untuk melawan ahli alam Saint Orde ke-8. 2 jam kemudian, Huang Xiaolong perlu menggunakan pemulihan instan dari roh bela dirinya untuk mengisi kembali ki pertempurannya yang kelelahan. Tepat saat Huang Xiaolong hendak keluar dari lautan kabut racun yang berwarna-warni, sesuatu dengan niat jahat yang kuat menyerangnya entah dari mana. Telapak tangan Huang Xiaolong menyerang untuk bertahan. Meminjam kekuatan tabrakan, dia melompat jauh ke samping. Makhluk besar itu terlempar oleh telapak tangan Huang Xiaolong, merobohkan deretan pohon dan semak-semak lalu jatuh dengan keras ke tanah. Setelah memeriksa penyerangnya, ternyata itu adalah ular piton raksasa belang warna-warni. Ular piton raksasa ini panjangnya lebih dari 20 zang, tebalnya seperti tong air dengan mahkota darah menonjol di dahinya. Ular racun mahkota darah. Dengan sekali pandang, Huang Xiaolong mengenali binatang apa itu. Di antara ular piton, hanya sedikit yang berbisa, tetapi ular piton berbisa mahkota darah di bawahnya sangat beracun. Ada desas-desus bahwa seorang ahli alam Saint yang digigit ular piton berbisa mahkota darah mengalami korosi pada seluruh lengannya dalam sekejap mata. Huang Xiaolong terbang turun dan berjalan menuju ular piton racun mahkota darah, serangan baliknya tadi benar-benar membunuhnya. Ular piton racun mahkota darah di depannya telah mencapai alam Saint, dan meskipun itu hanya alam Saint Orde pertama, inti binatang buas di dalam tubuhnya adalah hal yang baik. Membawa inti binatang buas padanya akan mengusir banyak racun di sekitarnya. Dia dengan mudah menggorok kepala ular piton itu, mengeluarkan isi perutnya dan segera meninggalkan tempat itu. Seperti dugaannya, Huang Xiaolong menyadari bahwa setelah membawa inti binatang ular racun mahkota darah, kabut beracun di sekitarnya menghindarinya, membentuk radius 10 meter yang jelas di sekitar tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia keluar dari kawasan hutan, tiba di depan daerah pegunungan yang bergelombang. Gunung-gunung di hadapannya diwarnai dengan nuansa ungu tua, indikasi tingkat racun yang bahkan menyebabkan tanah berubah warna. Huang Xiaolong terbang maju dengan hati-hati. 2 hari kemudian, Huang Xiaolong tiba-tiba berhenti di sebuah puncak bukit kecil dan mencium aroma yang familiar di suatu tempat di depannya. Ini, bau naga. Setelah memurnikan 4 naga suci purba, dia menjadi sangat sensitif terhadap bau yang sedikit berhubungan dengan naga. Mungkinkah itu rumput dewa naga? Huang Xiaolong gembira memikirkannya.